Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka cita Pak Kapolda Irjen Fadil Imron. Semoga amal ibadah terduga polisi penembak Laskar FPI itu diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi, apa buktinya kalau dia memang polisi yang bunuh 6 Laskar FPI? Selama ini, identitas 3 pembunuh itu disembunyikan. Wajar saja jika rakyat berspekulasi macam-macam, karena polisi sejak awal tidak transparan dalam mengungkap para pembunuh 6 Laskar FPI itu. Jadi, polisi pembunuh anggota FPI salah satunya meninggal kecelakaan. Kecelakaannya di mana? Tunggal, apa beruntun? Jam berapa? Kendaraan apa? Sendiri atau berdua? Dalam rangka apa? Dibawa kemana? Kondisinya bagaimana? Dikubur di mana? Dan kenapa tak ada serah terima jenazah? Sampai netizen berburuk sangka. Bisa jadi karena azab dari efek muhabalah. Bisa juga karena menjalankan skenario baru agar perlahan-lahan tidak ada yang membuka siapa yang memberi komando penembakan terhadap 6 Laskar FPI. Netizen berburuk sangka. Tinggal 2 orang. Bentar lagi ada berita 1 orang terduga penembak Laskar FPI mati karena kena asam urat. Terus yang 1 lagi mati keselak biji rambutan. Case close. Oleh karena itu, mana fotonya? Siapa namanya? Kabar tewasnya 1 orang polisi tersangka penembak Laskar FPI dipertanyakan oleh Front Persaudaraan Islam. Siapa namanya? Kasih tahu. Siapa nama pembunuhnya yang mati? Transparan saja. Jangan sampai masyarakat berpikir ada something yang disembunyikan, kata FPI baru di akun Twitternya. Di lain sisi, tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 Laskar FPI meminta Polri untuk menyampaikan ke publik secara komprehensif. Kami baru tahu dari media. Jikalah memang itu benar dan faktual, harus disampaikan ke publik secara komprehensif, bebas dari rekayasa, guna meyakinkan semua pihak, kata salah satu anggota TP3, Muhyiddin Junaidi, lewat pesan singkat Kamis 25 Maret. Di sisi lain, Muhyiddin juga meminta para pelaku penembak Laskar FPI diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Penanganan kasus tersebut juga diminta transparan. Walau demikian, TP3 menuntut agar para pelakunya diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengadilan secara transparan, bebas, adil, dan terbuka untuk umum, baik yang tak terpisahkan dari penegakan hukum yang dijamin Undang-Undang Dasar, ujar Muhyiddin saat bertemu Presiden Jokowi di Istana. Untuk mengingatkan kembali, kabar meninggalnya salah satu polisi penembak Laskar FPI itu sebelumnya disampaikan kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto. Informasi yang saya terima saat gelar perkara, salah satu terduga pelaku meninggal dunia, ujar Agus saat dimintai konfirmasi Kamis 25 Maret. Agus menyebut polisi tersebut meninggal karena kecelakaan. Namun, Agus tidak menjelaskan secara detail penyebab kecelakaannya. Karena kecelakaan, silahkan dikonfirmasi kepada penyidik atau Polda Metro Jaya, ucapnya. Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono turut membenarkan bahwa ada salah satu terlapor yang meninggal dunia karena kecelakaan. Ya betul, ada yang meninggal. Imbuh Argo saat dihubungi terpisah. Untuk diketahui, Bareskrim Polri menyatakan telah menyelidiki dugaan pembunuhan di luar hukum atau unlawful killing terhadap 4 anggota Laskar FPI. Ada 3 polisi yang berstatus terlapor dalam perkara ini. Di lain sisi, Rocky Gerung bilang pengadilan Imam Besar Habib Rizik Syihab sebagai political exclusion alias penyingkiran politik
terhadap Islam politik. Hersubeno Arif mengutip penelitian pengamat politik asal Korsel, Xiaowan Choi, yang meneliti penyingkiran politik di 130 negara selama tahun 1981 sampai 2005. Hasil peneliti Seong, political exclusion itu menimbulkan domestic terrorism, teror setempat. Rocky Gerung mengamini penyingkiran politik terhadap Islam politik melalui rekayasa hukum Imam Besar Habib Rizik Syihab dimaksudkan agar umat Islam simpatisan Imam Besar Habib Rizik Syihab mengamuk. Maka rezim yang selama ini hanya punya modal stigma radikal jadi punya stempel resmi. Islam politik yang dimaksud Rocky bukan soal khilafah atau semacamnya, tapi soal rasa keadilan. Makanya menurut Rocky, bukan hanya Muslim yang bersimpati terhadap Imam Besar Habib Rizik Syihab, tapi siapa saja yang mendambakan keadilan. Hingga menurut Rocky, kekuasaan punya defisit moral. Sebaliknya, Imam Besar Habib Rizik Syihab moralnya bertumbuh. Kalau saja Sueng mengatakan penelitian di Indonesia, dia pasti akan mempelajari ulang teorinya. Pembunuhan 6 laskar secara hitung-hitungan pasti akan menimbulkan huru hara. Seung akan kecele. Simpatisan Imam Besar Habib Rizik Syihab yang distigma sebagai radikal, yang gemar dengan kekerasan, malah tidak mau masuk perangkap domestic terrorism. Mereka menempuh jalan yang disediakan konstitusi. Walaupun jalan itu tidak menghasilkan 100% keadilan, sekurangnya bikin rezim ini kekurangan simpati dan penambahan simpati baru bagi Habib Rizik Syihab. Sebelumnya, polisi yang didampingi Kang Dudung dengan bangga memuji kerja anak buahnya yang telah berhasil mencabut nyawa 6 syuhada. Sekarang malah mempersiapkan penjara lagi anak buahnya itu. Untung bangsa kita dikenal sebagai bangsa pemaaf, sebagai kata ganti pelupa, sehingga tidak punya imajinasi yang menggambarkan bagaimana meracik ekspresi kebanggaan dengan ekspresi saat komandan memenjarakan anak buahnya yang membanggakan itu. Juga tidak punya imajinasi bagaimana meracik karangan bunga ucapan selamat dengan bunga duka cita. Pun ketika Habib Rizik Syihab digelandang masuk tahanan, simpatisannya masih percaya akan keadilan Tuhan yang akan mengalahkan kezoliman. Kesabaran itu mulai menampakkan hasil ketika Imam Besar Habib Rizik Syihab berorasi soal keadilan terhadap dirinya. Dia mengingatkan majelis hakim yang mengonlinekan sidangnya bahwa kasusnya memang termasuk kasus ringan atau prokes kerumunan, tapi dampaknya luar biasa kejam, menyebabkan 6 pengawalnya dibunuh, rekening diblokir, ormasnya dibubarkan. Maka dia dengan tegas minta dihadirkan di ruang sidang. Saudaraku, besok Singa Nahi Mungkar akan hadir di persidangan offline, akan kembali mengaum. Auman itu akan menembus dinding ruang sidang. Auman itu akan jelas terdengar jika tidak ada kegaduhan. Tidak ada suara yang malah membuat auman itu kurang jelas terdengar. Headline akan fokus terhadap auman itu jika tidak ada kegaduhan besar maupun kecil. Biarkan auman itu menembus dinding ruang sidang, menembus sekat kezoliman, menembus tiap relung jiwa, menabrak ketidakadilan, membuka hati siapa saja yang masih punya kewarasan. Bagaimana menurut pendapat Anda?